kebutuhan yang diinginkan oleh objek yang ada di masing-masing lembaga pendidikan. Nah, tangkapan pertemuan kali ini rupanya saya mengapresiasi itu Komisi 1 berada di pasukan bapak-bapak sekalian dengan serius atau hanya angke. Karena kalau kami kan, kalau ini kemudian menjadi kesimpulan, mungkin beban di Komisi 4 agak sedikit teringankan, kira-kira seperti begitu. Nah, oleh sebab itu barangkali pertama, poin yang pertama tadi sudah diklarifikasi oleh Pak Sekda. Kemudian poin yang kedua, secara teknis Pak Sekda sudah menyampaikan harus bersama-sama. Tetapi ada poin yang ketiga yang tentu ini membingungkan rekan-rekan sekalian, dan inilah ganjil politik yang tentu politik anggaran, politik kebijakan yang saat sekarang ini diingatkan kepada kami. Nah, oleh karenanya jangan tanggung-tanggung seperti halnya kemarin Pak Ketua selalu berkomunikasi dengan kami, bukan melempar, kami akan menyampaikan, mendorong hal tersebut. Ini wilayah bergeser ke sebelah sini, dan jujur saja bahwa untuk tahun 2022 mumpung baru masuk Pak. Jadi di DPRD ini politik anggarannya baru masuk hari ini, masuk pada tahap pembahasan. Barangkali apa yang menjadi pikiran-pikiran Komisi 1 dengan pemerintah daerah, tolong ini ditindaklanjuti, karena saya tidak bisa banyak membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan TNS, kecuali yang berkaitan dengan distrik, barangkali itu wilayah kami. Tapi kami persilakan Pak PP, barangkali kami sudah ini, nanti minta kesempatan ini Pak pimpinan Komisi 1 yang lainnya. Jadi saya saat ini posisi jadi moderator, ya kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya mau menanggapi dari penjelasan Bapak Sekda tadi, dan untuk supaya tidak bias, mohon dipertajam dan disakolkan namanya. Terkait informasi saya masih bisa mengambang, kan menerimanya masih mengambang. Kalau ikannya gini, BKPSDM itu menginput di informasi, kebutuhan formasi itu diinput di informasi, maka ya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan dan jenis-jenis yang ada. Nah, oleh sebab itu untuk 2022 itu minimal yang sudah lulus PG, Pak Sekda, punten, kan kategori yang iya Pak, sudah tidak ada Pak. Nah, di 2022 Pak, yang tidak lulus itu kan yang lulus ada dua kategori Pak. Yang lulus PG mendapat formasi, dan yang lulus PG tidak ada formasi. Maka saya sarankan yang untuk pengadaan formasi 2022 itu prioritaskan dulu sejumlah yang lulus PG Pak. Sehingga nanti ketika ada kebijakan di 2022 misalkan akan dihitung akumulasi kelulusan 2021 berlaku untuk di 2022. Nah, jadi kami mohon ya Pak, meskipun ini kebijakan dari pusat, tapi tetap ajuan itu ada di daerah Pak. Gak mungkin pusat menentukan untuk Tasik itu sekian atau Kabupaten Tasik sekian. Itu pasti BKPSDM mengisikan informasi. Informasi itu berdasarkan kebutuhan di daerah. Kan supaya logis diterima gitu Pak ya. Daerah mengusulkan formasi, pusat yang ACC, pusat yang menyediakan anggaran, itu yang paling logisnya. Nah terus yang masalah insentif ya Pak, kok tega banget ya ngambil nakes itu dari tangan honorer ya. Kenapa tidak ada tunjangan bapak-bapak pejabat, tidak dari kepala sekolah, tidak dari kepala dinas yang diambil tunjangannya aja. Kenapa yang dari honorer yang sudah nyata-nyata keluar nota komisi bahwa pemerintah daerah harus memberikan insentif itu? Itu kan payung hukumnya ada di Perda. Saya yang ikut merumuskan di Perda bersama Pak Ami Fahmi di Komisi 4 bahwa hak-hak dan itu sama dengan PNS. Jadi mohon maaf lah Pak, meskipun sekarang sudah ada di bulan perubahan di Oktober, sesukanan bisa kene atau untuk dibikin lah, jangan jabatan lain mah honorer we. Izin Pak Tete, Pak izin dulu. Kami itu tidak menyimpan dalam bentuk secara terpisah parsial, tidak. Ya, kesulitan kami itu
bahwa anggaran untuk pemenuhan pembayaran ASN itu dalam bentuk yang global, itu kesulitannya, ya kesulitannya. Jadi maaf, bukan berarti parsial seperti tadi untuk bayar ini, tidak, sama sekali tidak. Oh iya ya Pak. Jadi Tidak, maaf, jangan sampai itu kurang bagus. Ya, Sama jadi sekali tidak. Jadi ini global, pemerintah daerah ini ada anggaran nih untuk pembayaran gaji ASN, ya termasuk dengan kami. Ya, cuma itu semua dialihkan dalam perhitungan aplikasi, bukan sama sekali tidak sama sekali. Gitu. Kemudian yang tadi disebutkan, ya maaf, tidak parsial, sama sekali tidak parsial. Kami kalau bisa pasti, sekali lagi pasti itu. Jadi itu di luar dari kemampuan kami, ya. Kami juga sama. Bahkan maaf, dinas-dinas itu cuma ada untuk bayar BU, listrik dan seterusnya. Yang lain perjalanan dinas semua terkat. Itu nggak akan dipilah sedikit-sedikit parsial tidak. Jadi maaf sekali lagi, ya. Bukan berarti karena ini boleh dialihkan, tidak. Itu sebuah format menu yang secara utuh, lalu itu dikurangi. Tadi jangan mendengar, oh ini ada sekian puluh miliar. Ternyata mah hitungan itu pun dari provinsinya dikurangi 29 miliar. Jadi susah lah. Jadi maaf sekali lagi, itu dikurangi oleh provinsi. Kami nggak juga bisa apa-apa, ya. Jadi uangnya bukan parsial. Jadi maaf ini saya sampaikan seperti itu. Ya saya apa adanya. Ya, daripada seperti kami baik-baik PHP gitu kan. Tapi tidak. Maaf, kalau saya harus jujur, saya ketika menjadi PLH Dinas Pendidikan, saya yang mengeluarkan SK Bapak 3.000 sekian. Kalau kami tidak akan berpihak, itu tidak akan kami lakukan. Sebetulnya itu berisiko, Pak. Saya yang mendatangkan surat tugas waktu pertama saya PLH di Dinas Pendidikan, 3.000 sekian kami keluarkan itu. Kemudian sedikit tambah dari Pak Ketua Komisi 1 tadi, kenapa kita ingin menarik seperti P3K diusulkan ini, diberi ruang kepada kita? Karena tadi di Satpol PP banyak, di LH juga banyak, di Dinas Pariwisata banyak. Kalau di kita, kalau diberikan ke kabupaten kota, kabupaten ingin begitu. Kita ingin menghargai yang sudah 15 tahun. Di pariwisata ada yang sudah 25 tahun. Ya, di Disub sudah ada yang pemungut retribusi itu banyak sumpah, Pak. Cuma maaf, pakaiannya pakaian Disub. Itu sekian puluh sumpah. Di Satpol PP banyak yang begitu gagah. Itu pun sumpah. Lihat aja Pak, yang ada pangkatnya itu sumpah. Ya. Saya dapat fasilitas untuk ada Satpol PP di rumah. Ini mah setara, maksimal harga eceran tertinggi. Nah, Harga eceran tertinggi. Mohon sekali lagi ini jangan dipandang parsial. Yuk kita bareng-bareng memahami secara utuh, mengawal 2022 dengan baik, karena ada pengalaman yang maaf hari ini ada catatan lah, ada catatan. Ya, kalau kami diberi ruang, kalau maaf langsung menjas pun ya kami tak bisa. Karena buat apa? Ya, kami melangkah kalau kami dicaci. Ya maaf, sekedar maaf. Saya tidak lepas, saya guru. Saya guru. Gitu, mohon jadi catatan. Saya guru. Maka ketika saya PLH kepala dinas, dibutuhkan surat tugas, saya panggil ke PGRI, yo, saya buat. Saya lapor ke pimpinan, saya buatkan surat tugas 3.000 sekian, bukan main-main. Yang lain belum, sehingga dikuatkan dengan petikan Pak Bupati. Itu ruang kita. Jadi selagi ada ya, maaf Pak pimpinan, kaitan dengan desa itu karena sudah ada undang-undangnya. Kita ada undang 14 dengan ASN. Justru ruang satu-satunya kita mari perjuangkan P3K ini secara utuh. Karena dengan
status kepegawaian yang permanen P3K itu Pak gaji nage teu CPNS heula langsung utuh ya, silakan tanya kepada yang sudah. Nah ini cuma mesti kita pahami secara utuh ya. Kalau masalah bicara kesulitan saya rasa terlalu inilah kalau saya harus curhat. Sampai ada daerah yang memotong itu, motong ini, termasuk ada 4 bulan tidak bisa membayar tambahan, tidak bisa. Karena tadi salah monopolasi. Jadi sekali lagi uang yang itu bukan berarti uang yang sudah dipilah. Dan kami pun berharap itu tidak terganggu. Tapi karena itu sudah menjadi kewajiban dan itu dipantau oleh Kemenkeu dan Kemendagri, ya kita apa boleh buat, kita lakukan itu. Iya, kita sudah punya hitungan itu, gitu kan? Hitungan itu. Karena menganggarkan maaf kalau hanya parsial 3.000 sekian, Bapak mungkin berat. Tapi kalau sudah dengan format ini, itu salah satu maaf. Ini kami gitu, cara kami untuk mengamankan itu. Tapi ternyata dengan situasi pandemi ini tidak pandang bulu ini uang apa, ini uang apa, ini uang apa. Kami ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan kalau kewajiban itu tadi tidak terpenuhi, gaji pun kami tidak akan bisa bayar. Ya, sekali lagi gaji pun. Karena setiap bulan juga itu kami harus membayar, bukan uang yang kecil. Karena DAU itu, izin pimpinan, tidak utuh. Misalnya 900 miliar langsung diberikan tiap bulan dikirimnya. Kalau kabupatennya melaksanakan sesuai dengan ketentuan dikirim, kalau tidak dihentikan minimal bahkan dipotong. Maaf, terima kasih ya. Ini kita Pak Pimpinan sebentar. Ini makanya harus dipahami ya. Yang disampaikan itu bukan 2021 sudah lah. 2021 ini udah November gitu. Tadi Pak Sekda sudah sampaikan, sudah jujur menyampaikan bahwa ini ada alokasi buat kawan-kawan, kemudian ada perintah dari pusat untuk refocusing, itu sudah selesai. Gitu Pak. Kan tadi niatnya dari Pak Sekda itu menyampaikan apa yang sebenarnya ya. Nah, kita mengingatkan Pak Sekda kalau sudah diniatkan dulu tahun depan atau 2022 nih Kak, bukan 2021. Tolong niatnya jangan sampai diulang, adain lagi. Ya kan? Nah, saya harap kawan-kawan tidak langsung ke mana-mana ke hal-hal yang sudah lewat, karena ini sudah terjadi yang 2021 sudah. Nah, yang harus dikawal ini kan 2022, tadi ada mimpi yang harus diperjuangkan untuk membawa kewenangannya ke sini. Kemudian yang kedua tadi pemerintah daerah untuk tetap menganggarkan keinginan niat baik yang sudah dilakukannya di tahun 2021 gitu. Jadi saya kira itu aja yang harus dikuatkan oleh kawan-kawan, termasuk tadi bagaimana pelaksanaannya juga dipantau bersama-sama agar tidak terjadi tanda kutip ya ada kecurangan itu, harusnya saling mengawasi lah, membantu DPRD juga untuk memberikan data informasi yang kalau memang ada, tapi jangan dibuat-buat gitu, harus berdasarkan fakta bukti yang kuat ketika ada persoalan. Itu saja. Itu ya maksudnya ya. Ya. Baik kawan-kawan sekalian, saya pikir apa yang menjadi substansi kita ini sudah mendapatkan keterangan. Meski dengan demikian untuk tahun 2022 proses revisinya Pak Sekda berkenan untuk menyampaikan karena takut ada hal-hal yang mungkin barangkali berubah kembali. Tetapi yakinkan kami pun sama di DPRD pada hari ini selalu Pak Sekda berubah-ubah, kadang-kala sudah diputuskan hari ini, minggu depannya dirubah lagi gitu. Hampir kalau tidak salah sepanjang saya menjabat di DPRD baru tahun ini ada 11 kali perubahan keputusan yang out-outan, dan itu memang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tetapi sejatinya undang-undang tersebut menurut putusan MK akan berakhir pada bulan Maret. Ya, jadi kebingungan kita sebagai penyelenggara pemerintah mungkin akan berakhir di bulan Maret besok,
kembali ke alam normal. Kalau saat sekarang ini kita udah berdebat siang malam dengan Pak Sekda, kadang-kadang saling caci, saling maki beberapa meja maupun yang lainnya. Saya nanya aja pemerintah pusat, ya, dilaporkan kemudian dirubah waktu itu. Itu kenapa bukan apologi? Karena memang kenyataannya seluruh Republik Indonesia seperti begitu. Sehingga kami terus terang sangat berhati-hati untuk menyampaikan ke ruang-ruang publik ya tentang kejadian tersebut, apalagi posisi bulan ini Pak. Saya di daerah banyak di demo oleh warga, termasuk SMP 3 Cisayong yang domisili saya, bangunannya sudah selesai, duitnya Pak, bukan hanya masalah itu, jadi problem pendidikan gitu, itu udah selesai oleh pihak ketiga, kemudian di sininya jauh. Apalagi kalau menyangkut masalah infrastruktur jalan maupun yang lainnya. Tapi itu harus disampaikan kepada publik, termasuk kepada ibu bapak guru dan yang lainnya, kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Saya sepakat dengan tadi Komisi 1 bahwa tahun 2022 ini mari kita formulasi kembali, tetapi mohon mafhum sampai bulan Maret itu masa transisi yang ketidakpastian akan tetap terjadi. Karena undang-undangnya masih berlaku gitu. Dari pusat Sena IDW, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan PHP itu sudah biasa pada hari ini. Nah oleh karenanya Pak Sekda formulasi yang mungkin disampaikan melalui baik KSIPD maupun yang lainnya, karena memang kenapa kami di DPRD mengusulkan pada inisiatif yang sangat digagas, karena memang hanya ada 2 kategori yang bisa didanai. Kemudian hanya 1 ASN, kemudian yang kedua P3K, honorer maupun yang lainnya, kemudian tidak masuk kepada sistem itu yang kesulitan pemerintah. Kalau ataupun kemudian dipaksakan ya, bagian daripada nilai korupsi yang muncul, itu masuk di DPRD barangkali. Ini kenyataan yang memang hari ini kita hadapi. Nah oleh karenanya barangkali Pak Sekda hatur nuhun bahwa tahun 2022 ada keinginan besar dari forum guru honorer ataupun dari FHGTK. Kali ini saya berharap ada asistensi yang bisa diberikan. Barangkali saya pikir teman-teman ini membantu pemerintah juga memberikan input maupun yang lainnya, sehingga soal ikhtiar yang kita berikan kepada pemerintah pusat tidak sesuai dengan harapan, kita lakukan dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap bahwa masih ada celah hukum pasca dicabutnya nanti Undang-Undang Nomor 2 pada bulan Maret ini. Saya pikir dimunculkan kembali dengan kemudian membuat regulasi baru di pemerintah daerah untuk kemudian masa transisi itu dimasukkan. Lalu yang ketiga, barangkali sampai tahun 2025 ini kami memintakan formulasi Pak, prioritas terutama kepala sekolah yang tergantikan itu masuk juga salah satu bagian dari manajemen sistem formasi. Kenapa hal itu demikian? Jangan kemudian terus tambah sulam masalah gitu. Jadi ada satu sistem yang terintegrasi sampai 2025 ini mau seperti apa penempatannya, sehingga jangan-jangan sampai kemudian guru masuk lagi kemudian ke struktural di pemerintah daerah. Udah dikip aja yang profesi gurunya jangan kemana-mana lagi. Nah ini yang mungkin barangkali disampaikan. Nah tentu pertemuan ini tidak akan mendapatkan kesimpulan ya, karena jujur saja kalau dalam sisi momentum saya pikir sangat tepat sekali, dan saya berharap kepada Anda ini serius soal ini, karena saya cukup kemudian mendapat problem di Komisi 4 kalau berhadapan dengan publiknya kami, tapi dalam berhadapan dengan kebijakan politiknya Komisi 1 dengan pemerintah, jadi dikawal betul Pak dan yang lainnya, sehingga nanti tidak elok lagi. Saya tidak menginginkan tahun 2022 ini selalu ada rapat gabungan gitu. Jadi kalau rapat gabungan menandakan memang tidak berjalan sistem ini. Jadi sesuai dengan tupoksinya nanti Pak Tete kalau berkaitan dengan formasi, kelulusan, proses, gaji, kesejahteraan ini dia Pak. Ya, kalau kemudian berkaitan dengan formasi kunaon sieun di tempat kadi dia dipindahkan ke dia saya gitu. Jadi supaya itu Pak Badir urusan anak, dan itulah yang mungkin barangkali ingin dipahami. Baik, kita sepakati sampai jam berapa? Nanti kita tambahan. Tapi sepakati dulu. Sekarang sudah jam 12 lebih.
Kalau mau sampai maghrib juga nggak apa-apa, tapi ada perintah Allah, orang sholat dulu, gitu dan yang lainnya. 3 menit. Nggak disepakati aja oleh Pak Pimpinan. Kita mau sampai jam berapa? Apakah mau istirahat dulu dilanjut atau mau kemudian dibatasi sampai jam berapa? Yang terpenting kesempatan sholat kita tidak keteter dengan persoalan-persoalan ini. Nanti ada ini yang menyampaikan. Saya akomodir keinginan dari forum aja. Sebentar, saya nanyanya ke pimpinan. Meskipun gitu, saya bisa memotong ketua komisi. Kalau seandainya sebelum duhur beres, ya alhamdulillah. Enggak, saya ingin keinginan aja. Ini kan masih ada, Meskipun tatib itu sampai jam 12, tapi diskresinya disetujui lah. Semangat. Waktu duhur kan masih ada. Jadi kita lanjut. Enggak, sebutkan aja. Mau jam 12.30 atau jam 13, kita stop gitu semua. Atau mau istirahat dulu, kemudian nanti setelah istirahat masuk lagi. Enggak. Waktu sampai 12.30 ke 11.30 dulu. Kalau seandainya dimungkinkan sudah beres, kita beres. Kalau seandainya dimungkinkan belum, kita lanjut lagi nanti sehabis duhur. Ini Pak Sekda. Izin Pak, kalau menurut saya pemahaman kita kan sudah sama. Tinggal sekarang bentuk tim supaya efektif. Siapa yang ditunjuk menjadi tim, ya nanti berkomunikasi baik ke DPRD atau ke kami, nggak usah. Kan tim. Ya. Kan ini sudah sepakat beberapa poin. Ya, yang penting dari maaf, kalau pembahasannya daur lah gitu ya, saya rasa tidak efektif juga. Ini kita berbaca dengan waktu, Pak. Saya juga minta waktu Ya. 3 menit untuk Ya. menyampaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi kesimpulan daripada kegalauan-kegalauan kami. Ya. Baik ya. Ya. Nah, Pak Sekda adalah sebagian daripada sejarah perjalanan kami. Ada perjalanan sejarah yang baik. Mudah-mudahan Bapak semuanya menjadi sejarah yang baik buat kami ke depannya. Seterusnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau sejarah yang baik, otomatis yang dibuat sejarahnya orang-orang yang bersentuhan dengan sejarah itu akan mendoakan juga yang baik. Tapi kalau seandainya bapak-bapak buat sejarah yang buruk, maka doa kami juga yang buruk yang keluar dari kesan ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selama 1 malam membaca, melihat, menghitung pengumuman P3K sebanyak 800 lembar lebih. Saya lakukan itu. Jadi ada kuota dikasih Kabupaten Tasikmalaya 984. Yang lulus itu di tahap 1 ini 589. Kalau seandainya melenceng salah satu berapa nilainya tidak bakal jauh, mohon maaf. Dari 984 formasi yang lulus di tahap 1 itu 589. Berarti ada sisa mungkin, iya Pak, 590 kurang 1. Makanya tadi saya minta maaf rasanya melenceng agak jauh. Terima kasih. Jadi berarti sekitar ada sisa 394. Sedangkan yang PG P1, P2 dan P3 itu ada 786 Pak. Berapa? Ada 786. Yang tidak lulus 1564 sekitar. Jadi dari sekian banyak 3.000 lebih yang melamar formasi yang ada, yang sudah lulus 590, terus ada sisa kursi 394. Ada yang sudah mencapai PG tapi tidak lulus 786. Apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak rencanakan untuk teman-teman kami dan teman-teman kami ini yang sudah PG? Waktu itu Dinas Pendidikan menyampaikan bagaimana permasalahan satu sekolah ada 2 formasi. Ada 1 formasi, pelamarnya 2 orang, si A dan si B di sekolah yang sama dengan masa kerja yang sama, tapi formasinya 1. Apa jawabannya? Jawaban dari Dinas, santai saja. Yang penting sekarang usahakan semuanya PG. Yang penting PG. Setelah mencapai PG, ada 1 SD,
satu formasi, dua honorer, dua-duanya PG, tetapi nilainya berbeda. Memang yang lulus yaitu yang mempunyai formasi yang nilai paling besar. Terus apa langkah, terus pemecahan masalah ini yang sudah mencapai PG di tahun sampai beres tahap 2 sampai 3. Kalau urusan untuk pengusulan formasi tahun 2022 itu kan baru cuma rencana. Tapi di 2 dan 3 kita bagaimana banting setir untuk perubahan aturan kita usulkan di tahap ketiga mungkin kita bisa dibicarakan kembali ke kementerian untuk menjadi daripada aspirasi kemauan daripada para orang atau guru yang sudah mencapai PG yang sudah mencapai 786. Yang 786 dengan sisa 394 kursi ini saja yang PG masih tersisa. Belum lagi yang PG harus berjibaku lagi dengan sesama honorer yang belum mencapai PG ditambah swasta. Apalagi swasta membawa serti. Bisa ditambahkan kembali aturan untuk tahap 2 kalau seandainya bisa disuarakan mumpung tahap 2 belum dibuka formasinya meskipun hari ini seharusnya dibuka tetapi belum bisa diakses untuk tahap 2 ini. Jadi silahkan kalau seandainya bisa kebijakannya tidak bisa dirubah bahwa swasta tidak bisa ikut, keputusannya swasta bisa ikut, tapi coba kebijakan Mas supaya fair sama guru-guru yang lain yang belum sertif swasta dihilangkan supaya tidak ada afirmasi sertif, supaya fair sama guru-guru negeri yang tidak punya sertif. Kenapa? Alasannya karena orang-orang swasta itu dari dulu sudah mempunyai kemudahan dalam status dan kesejahteraan. Bahkan mereka dulu ketika mendapatkan sertif dan tunjangan fungsional dari sertif ada tanda tangan yang tidak diangkat untuk jadi ASN. Coba cek. Ya? Yang mana? Yang mana? Ya, bukan kewenangan ini maksudnya kita menuntut supaya yang PG itu bagaimana solusinya yang PG yang 786 sedangkan ada sisa kuota 395 sedangkan yang PG saja sudah harus berjibaku lagi di tahap kedua sama guru honorer yang tidak lulus sebanyak 1.500 ditambah datang lagi peserta baru jumlahnya pelamar akan membludak ditambah swasta. Kami menuntut kalau saja Pak swasta mau masuk juga silahkan, tetapi harus fair dengan guru-guru honorer yang lain, jangan bawa sertif itu maksudnya. Silahkan suarakan. Terus yang ketiga Pak, mohon maaf seluruh Pak bikin insentifnya antara menguruskan insentif kaum honorer Pak, mohon Pak Sekda terus ditelepon terus di pilarian Kabupaten kaum insentif saya upami ditangtoskeun Desember siap cair. Meskipun jumlahnya dari dulu kita tidak terlalu mempermasalahkan apa ya, sanawas terang karena regolna sabaraha ketika masukkan apa ring insentifna tangtoskeun pada iraha Desember atau November teu naon kaping hiji oge dina Desember diatos dua minggu deui. Aya terus Pak biasa nampungkeun kamana sanes kawana kes dialikeun tina sanesna. Saterasna untuk P3K kalau seandainya tadi dikembalikan ke daerah, yang kami takutkan seperti jawaban-jawaban klasik dulu. Ada beberapa kepentingan ketakutan. Kalau seandainya P3K dikembalikan ke daerah, di mana ngagajinya cenah. Meskipun kalau seandainya sistem perekrutannya kembali ke daerah, bagus. Tetapi kalau seandainya yang ditakutkan oleh pemerintah daerah adalah sajeng gaji-gajinya pada akhirnya mah kasih oke kira Pak ngajukan nanti salit nah paling seperti itu. Jadi intinya yang PG pada dikembangkan rencana kapayuna masih kena ayah can lulus oke 1.534 belum mencapai PG. Terus masalah yang swasta berjibaku sama yang negeri biar fair sama guru yang lainnya. Kalau bisa sertiknya jangan dibawa-bawa untuk tahap 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pengalaman waktu KB ya, yang satu kali tes bisa dibawa terus sampai tuntas. Ya, maaf
saya kasih SMP waktu itu saya pelaku. Jadi kalau apa yang disampaikan tadi kegundahan teman-teman, makanya saya rasa kita lebih efektif kita susun timnya untuk membuat surat. Maaf, saya pun akan menurunkan dari bagian hukum supaya naskah suratnya betul-betul menggigit gitu ya, susunannya untuk tadi memperjuangkan 786 orang yang lolos di atas passing grade kan. Karena kalau menghitung tadi betul hanya 394 sisa kuota yang belum terserap. Nah, tidak ada jalan lain, kita harus segera. Dan saya siap mengawal ke kementerian. Ya. Jadi kita hari ini susun, ya. Besok lusa selesai, saya akan kontak. Siap, pimpinan. Saya akan datang langsung. Saya pengalaman waktu itu saya masih kasih SMP untuk memperjuangkan GB waktu itu sampai ke Pak Menteri Malik Fajar waktu itu. Sekarang kenapa tidak? Bahkan maaf, di GB ada kode 9993 kali itu inspirasi tasik yang bukan dari S1 dan D2 untuk SD waktu itu, misalnya ada dari D1, tapi sudah ada pengertian dulu Tasik bisa menggolkan kode 999 seperti itu. Itu saya insya Allah. Jadi hari ini saya rasa supaya kita juga tidak membuang energi, dan saya pun ada beberapa tugas lagi dari pimpinan Pak yang harus selesai dalam hari ini ya. Silakan timnya mau berapa orang, saya tunggu di bagian hukum ya. Kita susun surat itu ya, seperti apa untuk memperjuangkan ini. Bisa saja kan kalau sudah dikebijakan dirunut dari yang tertinggi untuk memenuhi 394 ya, atau tadi termasuk yang dari swasta, kalaupun itu jangan bawa serti. Itu bisa saja Pak, bukan hal yang ini kebijakan di Kemendikbud. Yang ketiga, yang belum terserap di 2021 bisa imbas ke kuota 2022. Kenapa tidak? Siap kami untuk menyusun itu ya. Jadi nanti kita sepakati, silakan tim beberapa orang saja ditunggu di bagian hukum, kita susun suratnya. Dan ini jangan pakai lama Pak, karena ini berjalan. Kalau ini sudah diumumkan, itu akan sudah mulai masuk pendaftaran tahap 2, sehingga ini jangan sampai kebijakannya segera berakhir ya, keretanya segera berjalan yang kedua dan ketiga dan seterusnya gitu kan ya. Itu mungkin yang bisa tambahkan. Tambahan Pak yang barusan, yang ada sisa yang 786 yang sudah PG, diambil sisa yang 395 sekarang. Begitu juga kalau seandainya masuk semua. Nanti sisa untuk 2022 mungkin itu seandainya kalau seperti ini seandainya berharap kalau seandainya ada kuota nanti misalkan 1000, tolong diusahakan dikurangi dulu, luluskan dulu yang PPG ini. Yang iya, harus include dengan itu. Tidak adil kalau hanya sebagian yang sekarang. Jadi yang sudah PG sekarang tidak usah tes di 2022, langsung lulus saja. Ya waktu itu maaf sekali lagi saya, waktu GB 2.900 itu testingnya hanya 1 kali. Setelah itu berjalan pengangkatan. Kenapa tidak Tasik? Kita berimprov, mangga kita fasilitasi, kita jalan. Tapi tadi bentuk tim siapa yang mewakili supaya inspirasi tadi bisa betul-betul tertuangkan dalam bentuk tulisan. Sok lah hiji-hijieun. Baik. Insentif Pak buat biasa ditangkaskan tapi sabaraha. Ya, semua yang disampaikan oleh Bapak konkret jawaban Pak Sekda. Mau sore ini boleh ya? Ya, sekarang langsung dari sini saja. Habis kita sholat konsolidasi, Bapak-bapak konsolidasi tidak harus semua abring-abringan, ketua dan yang lainnya. Itu kemudian apa materi yang harus diperjuangkan, disampaikan, termasuk kami di DPRD apa yang harus dibutuhkan dari DPRD. Nah itu Pak susah nama memutuskan dari itu gitu memutuskan dari dia, Pak Abri bisa nahan Pak Sekda ya oke.
nota kesepakatan bersama, kan itu persoalannya. Jadi tolong Pak DT mungkin mau dimanfaatkan pada hari ini boleh. Jadi Pak Sekda mungkin karena saya jujur saja dengan Pak Sekda ini 3 agenda lagi di Bapak Perda kan di ini masih ada, dan nanti mungkin pulang dari sini langsung ada, tapi formulasi itu harus diputuskan sehingga dilegislasi. Rencana sama komisi 1, komisi 4 dilanjut maksudnya setelah ini. Bukan. Jadi sekarang pemerintah daerah memfasilitasi untuk tindak lanjut ke pemerintah pusat berdasarkan formulasi keinginan dari bapak-bapak sekalian dilegalkan dalam bentuk surat pemerintah daerah. Materinya yang ngisi bapak-bapak sekalian. Kami di DPRD karena harus memberikan dukungan moral dasar kepada pemerintah daerah, juga ingin menerbitkan melalui pimpinan daerah. Bapak-bapak secara kelembagaan ke Kementerian Pendidikan juga sama. Jadi 3 prasyarat itu nanti oleh Pak Sekda yang akan menyampaikan langsung ke pemerintah pusat. Saya pikir komplitnya seperti begitu. Sekali lagi mohon dipahami, ini bukan ranah kebijakan daerah. Kalau ini bisa diputuskan di daerah, saya paling orang yang paling tegas dengan Pak Sekda. Karena beberapa kebenaran kan bisa terjadi masalah itu. Nah itu saja, mungkin barangkali saya lebih baik di informal saja bicaranya supaya akrab, tidak kaku seperti begini. Kita tutup dulu.